Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Bersama saya Imam Wasali, mahasiswa PPG Daljab IAIN Kediri, kelas fikih 2. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Indikatornya pertama, menjelaskan pengertian dan dalil puasa. Yang kedua, menjelaskan syarat dan rukun puasa. Ketiga, membedakan tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Yang keempat, menemukan hikmah puasa. Tujuan pembelajaran: setelah membaca materi, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan dalil puasa. Setelah menganalisis informasi materi, siswa diharapkan mampu menjelaskan syarat dan rukun puasa. Setelah melakukan analisis, siswa diharapkan mampu membuat laporan hasil diskusi, membedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang terakhir, setelah melakukan analisis, siswa diharapkan mampu mempresentasikan hikmah puasa. Pengertian dan dalil puasa. Puasa menurut bahasa artinya mencegah atau menahan. Jadi setiap sesuatu yang artinya mencegah dan menahan berarti masuk dalam pengertian puasa secara bahasa. Saya menahan diri untuk tidak berbicara hari ini, maka menahan diri kita untuk tidak bicara itu masuk dalam pengertian bahasa secara puasa secara bahasa. Menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Jadi puasa secara istilah itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbitnya matahari atau terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi harus dibarengi dengan niat dan syarat dan rukun. Syarat serta rukunnya juga terpenuhi. Itu yang dikatakan puasa menurut istilah. Menahan diri dari sesuatu hal atau hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, disertai niat dan syarat serta rukun yang tertentu. Dalil puasa. Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, itu artinya sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah terang atau terbit fajar, terbit fajar sampai jelas fajar itu terbit. Ini yang menjadi landasan dasar hukum puasa ya. Puasa wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar
sampai terbenamnya matahari. Syarat puasa. Syarat puasa terbagi dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib meliputi Islam, baligh, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk wanita ya. Syarat yang kelima ini adalah syarat khusus bagi wanita, mereka harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keenam, menetap atau mukim, tidak melakukan perjalanan. Keenam atau kelima syarat ini harus ada pada seseorang. Jika dia tidak memiliki salah satu dari 5 syarat ini, maka dia tidak wajib berpuasa. Ada orang Islam, baligh, akalnya sehat, dia juga mampu berpuasa, tapi musafir, maka dia tidak wajib puasa. Orang yang musafir tidak wajib puasa. Musafir itu artinya perjalanan jauh ya. Atau ada orang Islam, baligh, mampu, bukan musafir, artinya orang yang menetap, hanya saja akalnya tidak sehat, maka tidak wajib puasa. Jadi kelima syarat ini wajib. Makanya disebut syarat wajib. Jika semuanya ada pada seseorang, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Puasa seseorang akan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Apa yang pertama? Islam. Berarti kalau bukan Islam, puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Kalau tidak mumayyiz, maka dia tidak sah berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Orang berpuasa harus berniat. Kapan kita harus berniat? Dilihat puasanya. Jika puasa itu yang dikerjakan adalah puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum fajar datang. Sebelum terbit fajar sudah harus berniat puasa. Itu jika puasanya wajib. Jika puasa itu adalah puasa sunnah, maka boleh melakukan niat puasa setelah terbit fajar dengan syarat belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Syaratnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan yang lain sebagainya. Jika belum melakukan hal itu, maka niat setelah terbit fajar dibolehkan untuk puasa sunnah, tetap sah puasanya. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Adapun macam-macam puasa, puasa ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, sudah jelas kan. Dalam 1 tahun ada 1 bulan yang namanya bulan Ramadan, yang mana kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ada puasa nazar. Puasa nazar itu ya puasa-puasa sunnah yang dinazarkan, dijanjikan. Maka puasa sunnah yang sebelumnya itu hukumnya sunnah, karena dijanjikan, dinazarkan, maka menjadi wajib. Yang ketiga, puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa membayar denda. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Di antaranya di sini disebutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Senin dan Kamis. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa Arafah, dan ada pula puasa di bulan Muharram, dan lain lagi masih banyak.